Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Mahat Majelis Taklim Pencinta Sunnah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dinikmati hitatimus solehat. Hari ini Allah masih pertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu dalam kondisi sehat. Insya Allah semuanya juga dalam keadaan sehat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Umahat, sebelum talim dimulai, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hadirnya teman-teman di majelis ilmu ini senantiasa Allah memberikan pahala kebaikan yang nantinya bisa menjadikan syafaat kita juga di yaumil akhir. Karena barang orang yang mendatangi majelis ilmu, insya Allah Allah mudahkan jalannya menuju surga ya Ustaz, insya Allah ya Ustaz. Insya Allah semoga kita termasuk di dalamnya yang tetap istiqomah di dalam kebenaran dan dimudahkan di dalam bermajelis ilmu. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizal Siregar. Hari ini temanya giroh, rasa cemburu karena Allah. Tafadhal Ustadz. Baik, syukran Ummi. Afwan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ummahat rahimakunallah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumi liqa'i rabbih. Ibadallah, usikunna wa nafsi bitaqwallah wa qala ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Ummahat rahimakunallah wa hayyikunna jami'an tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah.
teriring doa dan harapan semoga semua kita yang terhimpun melalui Zoom pada waktu yang baik ini dengan niat dan tujuan yang baik, semoga Allah catatkan bagian dari hamba-hambanya yang istiqomah berbuat baik dan istiqomah menjadi orang baik. Sebab ummahat yang Allah muliakan dalam ajaran agama kita, menjadi orang baik saja tidak cukup tanpa dilanjutkan dengan berbuat baik, atau sebaliknya berbuat baik saja tidak cukup kalau tidak menjadi orang baik. Maka ada terminologi iman Islam. Iman itu sebuah pengakuan dan Islam itu sebuah pembuktian. Jika ada yang beriman tapi tidak berislam, maka itu pengakuan yang tidak memiliki bukti, dan sebaliknya jika ada yang berperilaku Islami namun tidak beriman, maka itu pembuktian yang tidak akan pernah mendapat pengakuan. Semoga Allah catatkan kita bagian dari hamba-hambanya yang istiqomah menjadi orang baik, istiqomah berbuat baik, mengisi kehidupan dengan kebaikan-kebaikan, dan semoga kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan baik atau husnul khatimah. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri tauladan kita yang paripurna, Nabiullah Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah karuniakan kita kekuatan lahir batin untuk bisa istiqomah meneladani sunnah, menghidupkan ajaran beliau dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kelak di hadapan Allah kita diakui sebagai umat beliau, mengaku dan diakui. Sampai hari ini baru kita yang mengaku sebagai umat beliau. Apakah kelak beliau akan mengakui kita sebagai umatnya? Inilah yang menjadi kewajiban sekaligus tugas kita, mewujudkan pengakuan tersebut melalui meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummahat rahimakunallah, jazakunallaha khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda atas keluangan waktu ummahat untuk kembali bersilaturahim. Bukan hanya sebatas silaturahim tentunya, tetapi melalui fasilitas Zoom ini kita juga bersilaturahmi, menyambung keilmuan, dan mudah-mudahan perpaduan antara menyambung kekeluargaan dalam arti kekeluargaan sesama umat Rasulullah, dan juga dalam suasana menyambung keilmuan akan melahirkan silatul barakah, menyambung keberkahan di antara sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummahat yang Allah muliakan, tema kajian kita pada kesempatan pagi ini adalah tentang girah. Girah ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah rasa cemburu karena Allah. Tapi rasa cemburu yang kita bahas pada kesempatan ini tidak berkaitan dengan rasa cemburu antar sesama jenis manusia, dalam arti antara laki-laki atau perempuan. Tetapi girah yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang al-girah al-islamiyah. Ummahat yang Allah muliakan, ada beberapa realitas sejarah yang perlu kita angkat dalam muqaddimah kajian kita pagi ini. Yang pertama, sebuah peristiwa yang terjadi di pertengahan bulan Syawal tahun kedua Hijriah, tahun kedua semenjak Rasulullah hijrah ke Madinah. Ada satu peristiwa yang dicatat dalam sejarah, yaitu peristiwa pengepungan benteng Bani Qainuqah. Bani Qainuqah ini adalah salah satu
dari Bani Yahudi yang ada di Madinah. Madinah ini ummahat yang Allah muliakan ditempati oleh 3 suku bangsa besar. Sedikit merefleksi sejarah, Madinah yang tadinya sebelum dihijrahi oleh Rasulullah disebut dengan Yastrib. Yastrib ini dulu dihuni oleh 3 kabilah besar. Yang pertama suku Aus, yang kedua suku Khazraj, dan yang ketiga suku Yahudi atau Bani Yahudi. Yahudi yang ada di Madinah ini terdiri dari 3 suku besar. Yang pertama Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraizah. Nah, pada tahun kedua Hijriah, Bani Qainuqa ini bentengnya dikepung oleh Rasulullah selama 15 hari. Sampai Bani Qainuqa menyerah, kemudian diusir dari Madinah oleh Rasulullah. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pengepungan Bani Qainuqa ummahat adalah ketika seorang muslimah yang dilecehkan oleh orang-orang Yahudi di pasar Madinah. Sebab kebetulan tempat tinggal Bani Qainuqa ini memang adalah pasar Madinah. Benteng Bani Qainuqa itu persis berada di pasar Madinah. Atau pasar Madinah itu sendiri adalah pemukiman Bani Qainuqa. Muslimah ini dilecehkan oleh beberapa orang Yahudi dan peristiwa itu disaksikan oleh seorang pemuda muslim yang tidak kuat menahan girahnya, menahan rasa cemburunya karena agama Allah. Kemudian dia menghunus pedangnya dan sang Yahudi yang melecehkan muslimah tadi dibunuh. Melihat sang pemuda muslim membunuh tukang emas Yahudi tadi, maka orang-orang Yahudi yang ada di pasar Madinah saat itu berkumpul mengkroyok sang pemuda tersebut. Kemudian qadarullah sang pemuda itu syahid. Peristiwa ini, berita ini sampai ke telinga Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk mempersiapkan pasukan terbaik dan melakukan pengepungan terhadap Bani Qainuqa. Sebab Bani Qainuqa, Bani Quraizah, dan juga Bani Nazir, 3 Bani Yahudi yang ada di Madinah, itu sudah terikat dengan Rasulullah dan kaum muslimin dalam sebuah perjanjian yang disebut dengan Mitsaqul Madinah, atau lebih dikenal dalam bahasa Indonesia dengan istilah Piagam Madinah. 15 hari benteng itu dikepung oleh Rasulullah. Pilihannya hanya 2, menyerah atau diusir dari kota Madinah. Akhirnya mereka diusir dari kota Madinah. Ummahat yang Allah muliakan, tadi kita sebut bahwa salah satu yang menyebabkan terjadinya pengepungan benteng Bani Qainuqa ketika terjadi pelecehan terhadap seorang muslimah. Kita lihat lagi sejarah yang lain yang terjadi pada zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, yang tidak lain adalah merupakan sahabat utama Rasulullah dan juga sekaligus mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari sahabat Abu Bakar memasuki yang disebut dengan tempat Baitul Midras. Baitul Midras ini ummahat posisinya sebelah tenggara dari Ka'bah. Tempat sebelah tenggaranya dari Masjid Nabawi saat ini. Kalau di sebelah tenggaranya Ka'bah itu dulu adalah tempat berkumpulnya para pembesar Quraisy. Kalau sebelah tenggaranya Nabawi disebut dengan Baitul Midras, tempat berkumpulnya para pemuka Yahudi. Di Baitul Midras itu sedang berkumpul orang-orang Yahudi yang mendengarkan kajian dari seorang rahib yang bernama Pinchas. Ya. Seorang rahib Yahudi yang sangat terkenal di Madinah yang bernama Pinchas sedang memberikan kajian di hadapan orang-orang Yahudi.
Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq memasuki tempat tersebut, kemudian menyampaikan dakwah Rasulullah. Nah, pada saat itu sang rahib yang bernama Pinhas ini mencaci maki Allah. Dan itu diabadikan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 181 sampai 186. Peristiwa antara sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan seorang rahib Yahudi yang bernama Pinhas di tempat yang disebut Baitul Mitras, inilah yang menjadi asbabun nuzul dari Quran Surat Ali Imran 181, ketika sang rahib yang bernama Pinhas itu menghina Allah dengan mengatakan bahwa Allah itu fakir. Bukan mereka yang butuh kepada Allah, tetapi sesungguhnya Allah lah yang butuh kepada mereka. Mendengar perkataan sang rahib bernama Pinhas tersebut, sahabat Abu Bakar yang tadinya sangat terkenal sebagai seorang sahabat yang lemah lembut dan selalu mengedepankan pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasif dalam menyampaikan dakwah Islam, itu tidak kuat menahan amarah. Tidak tahan, kemudian dipukul itu sang rahib yang bernama Pinhas sampai jatuh. Kemudian sang rahib tidak terima, mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah, tapi dengan cara merekayasa cerita yang sebenarnya. Sampai Abu Bakar dipanggil oleh Rasulullah untuk mendengarkan kisah yang sebenarnya. Maka Abu Bakar menyampaikan kronologi kejadian tersebut, tetapi sang rahib Yahudi yang bernama Pinhas itu tetap ngotot dengan versinya, sehingga turunlah Quran Surat Ali Imran 181 yang menjelaskan dalam tanda kutip sekaligus membela sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ummahat yang Allah muliakan, itu dua kisah di zaman Rasulullah. Sekarang kita membaca realitas sejarah dalam konteks keindonesiaan. Tuanku Imam Bonjol setelah menghadapi penjajah sekian tahun, kemudian akibat usia yang semakin sepuh, beliau dalam catatan sejarah memutuskan untuk mundur dari medan peperangan. Tetapi kemauan tuanku Imam Bonjol untuk mundur dari medan peperangan itu diurungkan ummahat, sebab beliau melihat bagaimana masjid saat itu diperlakukan dengan sangat keji oleh kaum penjajah. Yang dilihat oleh tuanku Imam Bonjol pada saat itu adalah masjid dijadikan sebagai kandang kuda. Melihat masjid dijadikan sebagai kandang kuda, maka Imam Bonjol memutuskan tidak jadi mundur dari medan peperangan dan melanjutkan perjuangannya melawan penjajah di saat usia beliau sudah memasuki waktu senja. Dan pada saat itu Imam Bonjol sudah tidak berpikir masalah kalah dan menang, dan sudah tidak berpikir masalah hidup dan mati. Tetapi kemarahan beliau untuk terus melanjutkan perjuangan melawan penjajah karena melihat masjid saat itu dijadikan sebagai kandang kuda. Ummahat yang Allah muliakan, kita masuk kepada pembahasan kita tentang ghirah. Hari ini, dewasa ini dan akhir-akhir ini, agama kita dituduh dengan tuduhan yang berbagai macam tuduhan. Umat Islam dilabeli dengan berbagai macam label-label yang negatif. Umat Islam dituduh sebagai umat yang tidak Pancasilais. Umat Islam dituduh sebagai umat yang radikalis, yang fundamentalis, bahkan dituduh sebagai umat yang sangat familiar dengan tindakan terorisme. Bahkan Islam ada satu
buzzer yang mengatakan bahwa Islam ini adalah agama pendatang dari Arab yang sangat tidak familiar dengan budaya-budaya keindonesiaan, sehingga cenderung memaksakan ajarannya dan seterusnya. Bahkan ikhwatal iman yang terbaru hari ini, di dalam konsep pendidikan nasional yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan Nasional, itu unsur agama sudah dihilangkan dan dimasukkan menjadi unsur kebudayaan. Sebelumnya ada SKB 3 Menteri yang mengatur tentang seragam berbagai macam dan seterusnya. Ummahat yang Allah muliakan, ini kita angkat bukan dalam konteks kritik yang sifatnya nyinyir terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam tanda kutip di negara kita ini, tetapi realitas ini kita angkat untuk mengajak ummahat sekalian melihat realitas ini sebagai bukan sebuah kebetulan, tetapi ini adalah sebuah realitas yang sudah by design. Baik, kita masuk kepada pembahasan tentang ghirah. Kata kunci dari tema kita tentang ghirah pada kesempatan kajian virtual pagi ini ummahat adalah iman saja tidak cukup. Itu kata kuncinya. Iman saja tidak cukup. Kalau kita menerjemahkan iman itu sebatas tasdikun bil qalbi wa ta'bir bil lisan, pembenaran di dalam hati dan pengucapan secara lisan, tanpa diikuti dengan dimensi yang ketiga yaitu al-amalu bil jawari, pembuktian dalam kehidupan, maka iman itu tidak cukup ummahat. Nah, iman dalam arti pembuktian dalam kehidupan itu meliputi 3 hal. Yang pertama Allah tegaskan dalam Quran surat As-Saff ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah ila akhiril ayat. Quran surat As-Saff ayat 14. Dari ayat ini kita ambil kesimpulan bahwa iman itu saja tidak cukup tanpa keberpihakan. Maka iman itu adalah keberpihakan. Berpihak kepada yang hak tentunya. Maka ummahat yang Allah muliakan di dalam Al-Quran pada surat yang lain Allah tegaskan, Islam itu tidak mengenal kata netralitas. Tidak ada netralitas dalam Islam. Tidak ada golput dalam Islam. Tidak ada abstain dalam Islam. Dan Islam tidak mengenal kata no comment. La ikraha fiddin. Betul tidak ada paksaan di dalam urusan agama. Allah memberikan kebebasan kepada semua hambanya untuk menentukan pilihan. Kenapa Allah berikan kebebasan demikian? Sebab Allah tegaskan qad tabayyanal rusdu minal ghaib. Sebab kebenaran dan kebatilan itu sudah jelas-jelas. Sudah jelas mana yang hak dan mana yang batil. Masih juga ada orang yang mengatakan no comment, itu bentuk kebatilan dan kemungkaran yang nyata ummahat. Maka wajib bagi setiap orang beriman untuk berpihak kepada kebenaran. Sekalipun keberpihakan itu terkadang hanya di dalam hati. Sebab sekarang ini keberpihakan yang terungkap secara lisan tidak jarang mendapat konsekuensi. Maka muncullah istilah hate speech dan seterusnya, ujaran kebencian.
Tapi satu hal yang harus kita underline, ummahat yang Allah muliakan, di dalam setiap kajian, pengajian, mau offline ataupun online, itu tidak ada istilah ujaran kebencian. Siapapun ustadz, siapapun tokoh agama dalam Islam, mau ustadz, mau kiai, mau siapapun, yang menyampaikan ayat-ayat Allah, yang menyampaikan hadis Rasulullah, itu tidak bisa dituduh sebagai ujaran kebencian jika ayat atau hadis itu menyinggung kepentingan satu orang atau satu kelompok atau satu golongan. Sebab dalam Al-Quran dan hadis tidak ada ujaran kebencian. Tidak ada hate speech dalam Quran dan hadis. Yang mengatakan Al-Quran dan hadis itu mengandung ujaran kebencian, itu bentuk meragukan Al-Quran dan hadis. Ragu terhadap Al-Quran dan hadis, konsekuensinya adalah murtad dari Islam tersebut. Keluar dari Islam. Karena Allah tegaskan tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. La raiba fiha. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Maka orang yang meragukan Al-Quran, maka dia tidak beriman kepada Al-Quran. Tidak beriman kepada Al-Quran artinya murtad dari Islam. Keluar dari Islam. Maka ummahat yang Allah muliakan, iman itu adalah keberpihakan. Tidak ada keimanan tanpa keberpihakan. Mereka yang tidak mau berpihak kepada agama Allah, tidak berpihak kepada kebenaran, maka dia tidak memiliki iman. Yang kedua, iman itu adalah perjuangan. Quran surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Maka iman itu menuntut perjuangan. Atau iman itu wajib untuk diperjuangkan. Karena tanpa perjuangan, iman itu tidak akan ada, dan iman itu menuntut adanya perjuangan. Salah satu yang kita lakukan pagi ini ummahat, yang ummahat lakukan dengan menghadiri kajian sekalipun dengan segala keterbatasan secara online atau virtual. Ini salah satu bentuk memperjuangkan keimanan. Ketiga ummahat di Majelis Ilmu Pecinta Sunnah tetap memfasilitasi ummahat semua untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama melalui kajian-kajian kita, itu juga salah satu bentuk perjuangan. Memperjuangkan agama Allah itu tidak harus turun ke medan jihad. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid-din. Allah tegaskan dalam Al-Quran, tidak semua harus terjun ke medan perang. Harus ada sebagian umat ini yang yatafaqahu fid-din, memperdalam agama. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menegaskan salah satu bentuk cara menolong agama Allah adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, dengan menjadi penuntut ilmu. Maka kehadiran ummahat di dalam kajian virtual pencinta sunnah pada kesempatan pagi ini bukan hanya sebatas hadir dalam kajian untuk mendapatkan ilmu, tetapi ini juga bagian dari memperjuangkan keimanan kita, memperjuangkan agama kita. Maka bisa disebut ummahat semuanya adalah ansarullah, para penolong agama Allah. Mudah-mudahan istiqomah. Baik ummahat yang Allah muliakan, selanjutnya yang ketiga, dimensi dari keimanan itu adalah iman itu adalah pengorbanan. Tidak ada keimanan tanpa pengorbanan, dan keimanan itu menuntut pengorbanan. Kita tentu masih ingat dan masih sangat familiar dengan kisah Nabiullah Ibrahim dengan sang putra Ismail alaihi wassalam.
bagaimana seorang Nabiullah Ibrahim yang di dalam Al-Quran dikenal dengan sebutan Khalilullah, wattakhadha Ibrahim khalila. Khalil ini soulmate kalau bahasa kekinian, teman dekat, sangat akrab dengan Allah. Jadi kalau kita ingin berakrab ria dengan Allah, maka wajib bagi kita meneladani Nabiullah Ibrahim. Ada dua keteladanan yang sangat penting dari seorang Nabiullah Ibrahim Ummahat. Yang pertama apa yang disebut dengan istilah al-istijabah al-fawriyah, sigap dalam menjawab setiap perintah Allah. Itu salah satu yang membuat Nabi Ibrahim begitu dekat dengan Allah. Jadi setiap ada turun perintah dari Allah, dia tidak berpikir ringan atau berat, dia tidak berpikir suka atau tidak, tetapi jawaban Nabiullah Ibrahim jelas, sami'ana wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Maka di dalam Al-Quran Allah tegaskan bagi orang-orang beriman ketika mendapat seruan perintah dari Allah dan Rasulnya, Allah tegaskan malahum minal khiyarah, tidak ada pilihan bagi orang-orang beriman kecuali sami'na wa ata'na. Ketaatan, kecepatan Nabiullah Ibrahim dalam menjawab setiap seruan Allah dan Rasulnya, inilah yang membuat Nabiullah Ibrahim begitu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sidqul istislam. Sidqul istislam ini adalah totalitas dalam berislam. Nabiullah Ibrahim sangat total dalam berislam. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan Nabiullah Ibrahim kepada Allah betul-betul total. Bukan hanya tenaga, pikiran, bahkan jiwa raga. Bukan hanya jiwa dan raganya, tetapi jiwa raga dari sang putra yang sangat dicintai, siap untuk dikorbankan kalau memang itu menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dua hal inilah yang membuat Nabiullah Ibrahim itu disebut sebagai Khalilullah. Ummahat rahimakunallah, kita kembali kepada pembahasan kita tentang ghirah. Maka sekarang kita ingin mendefinisikan apa yang dimaksud dengan ghirah ini. Sebagai referensi dari kajian kita tentang definisi ghirah, kita angkat satu tulisan dari Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Hakil. Syekh Ibrahim Muhammad Al-Hakil menulis sebuah buku yang berjudul Al-Ghirah baina Syar'i wal Waqi'. Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Hakil menulis sebuah buku yang berjudul Al-Ghirah baina Syar'i wal Waqi'. Beliau mendefinisikan ghirah adalah saat seseorang yang mengaku beriman kepada Allah tentunya dan Rasulnya menyaksikan ajaran agamanya dilecehkan dan tidak diindahkan. Saat seorang beriman marah, hatinya tergugah dan hatinya berontak di saat sendi-sendi dan ajaran agamanya dilecehkan. Atau dalam istilah lain, beliau Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Hakil mengatakan ghirah itu adalah kecemburuan yang berakar dari agama atau ketersinggungan karena agamanya didurhakai. Kalau kita sederhanakan istilahnya ummahat, kalau ada orang yang mengaku beriman, tapi di saat agamanya direndahkan, agamanya dilecehkan, agamanya dihina, dia tidak marah, berarti dia tidak memiliki ghirah. Karena ghirah itu adalah perasaan marah, perasaan tidak senang ketika melihat agamanya dilecehkan dan dihina.
Maka ummahat yang Allah muliakan, kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Az-Zawzi dalam kitab Madarijus Salikin. Imam Ibnu Qayyim berkata, hal pokok dari agama itu salah satunya adalah ghirah. Jika seseorang tidak memiliki ghirah, maka hakikatnya dia tidak memiliki agama. La dina liman la ghirata lahu. Tidak dikatakan seseorang itu memiliki agama jika dia tidak memiliki ghirah. Bahkan sampai beliau mengatakan bahwa ghirah adalah merupakan inti utama dari syahadatain. Dua kalimat syahadat yang kita ucapkan itu inti utamanya adalah ghirah. Maka ghirah hilang dari diri seseorang, konsekuensinya syahadatnya itu batal. Maka Ibnu Qayyim Az-Zawzi menyetir satu ucapan dari seorang tabi'i yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah pernah mengingatkan, jika ada umat Islam di akhir zaman yang melaknat dalam artian melecehkan, menghina, dan mengutuk generasi terbaik di masa awal, termasuk di dalamnya Rasulullah, sahabat, para sahabat, bahkan syariat Islam itu sendiri, maka bagi yang punya kemampuan untuk membela, maka belalah. Karena orang yang berpangku tangan, padahal dia tahu, maka sama halnya dia telah menyembunyikan wahyu Allah. Jabir bin Abdullah, salah satu seorang tabi'in, mengatakan, jika ada di antara umat Islam yang melihat agamanya dilecehkan, nabinya dilecehkan, para sahabat dilecehkan, kitab sucinya dilecehkan, kemudian dia tidak melakukan pembelaan, itu sama saja dia dihukumi sebagai orang yang menyembunyikan wahyu Allah. Maka ummahat yang Allah muliakan, subhanallah, ini sangat penting untuk sama-sama kita pahami tentang masalah ghirah ini. Bahkan ada satu kisah menarik yang pernah terjadi pada masa Muhammad Nasir, salah satu pahlawan nasional. Beliau punya sahabat yang dinamakan Hasan. Muhammad Nasir ini dulu pernah menjadi ketua Masyumi, ya, sebuah partai Islam, Masyumi, Majelis Syura Umat Islam. Beliau punya sahabat namanya Hasan. Kisah ini dicatat di dalam bukunya Artawijaya tentang sejarah perjalanan Hasan. Diterbitkan pada tahun 2014, cetakan yang keempat. Suatu hari Hasan didatangi oleh sahabatnya yang bernama Datuk Alimin. Alimin Sati, Datuk Alimin Sati, atau dikenal dengan Sati Alimin. Pada saat itu dia bertanya kepada Hasan tentang maraknya pada saat itu pelecehan terhadap Islam yang dilakukan oleh orang-orang sekuler dan orang-orang kebatinan. Maka pada saat itu Hasan menjawab, jika saat di hadapan Anda ada orang yang menghina Islam, maka ada dua pertanyaan yang harus Anda tanyakan kepada diri Anda, kata Hasan. Yang pertama, Hasan berkata, saat engkau melihat ada orang yang menghina agamamu di hadapanmu, maka pertanyaan pertama yang kau ajukan adalah kepada dirimu sendiri, yaitu apakah Anda masih Muslim? Apakah Anda masih seorang Islam? Kata Hasan. Kalau Anda masih mengaku kalau Anda merasa bukan sebagai seorang Muslim, maka urusan selesai, kata Hasan. Tidak ada masalah.
selesai. Tapi ketika Anda masih merasa sebagai seorang Muslim, maka saat itu yang wajib ada dalam pikiran Anda adalah membela Islam. Sebab siapa lagi yang akan membela Islam saat itu kalau bukan Anda? Ummahat yang Allah muliakan. Jadi kalau ada orang yang menghina Islam di hadapan kita, pertanyaan pertama yang harus kita jawab pada saat itu, masihkah kita seorang Muslim? Kalau kita sudah merasa bukan seorang Muslim, maka urusan selesai. Tapi kalau kita masih merasa seorang Muslim, maka wajib hukumnya untuk marah. Marah itu wajib. Yang nggak boleh itu adalah ngamuk. Itu nggak boleh. Marah dengan ngamuk itu berbeda. Kalau marah itu wajib, ngamuk itu lebih cenderung memperturutkan hawa nafsu, sehingga respon yang dilakukan malah kontraproduktif. Marah itu dalam bahasa Al-Quran lebih diidentikan dengan istilah al-mujadalah. Al-mujadalah yang ada di dalam Al-Quran adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Sederhananya begini. Kalau agama kita dilecehkan dengan tulisan, maka kita jawab dengan tulisan. Kalau agama kita dilecehkan dengan karikatur, maka jawab dengan karikatur. Kalau agama kita dilecehkan dengan cara-cara yang lain, maka jawab dengan cara-cara yang lain. Yang kontraproduktif, ketiga tulisan, ketiga argumentasi dibalas dengan sentimen. Itu yang jadi masalah. Ketiga argumen dibalas dengan sentimen. Ketika mereka menyerang Islam dengan karikatur, kita menyerang mereka dengan otot, itu yang jadi masalah. Maka ummahat yang Allah muliakan, inilah salah satu urgensi dari apa yang kita bahas pagi ini, yaitu tentang ghirah. Baik, selanjutnya ummahat. Kita akan melihat apa yang menyebabkan padamnya ghirah Islamiyah dari dalam diri seseorang. Apa yang membuat ghirah ini menjadi hilang dari dalam diri seorang mukmin? Yang pertama, kejahiliahan modern. Quran surat Ali Imran ayat yang ke-14 atau Quran surat Muhammad ayat yang ke-12. Kejahiliahan modern itu adalah ketika manusia hanya memperturutkan syahwat dan subhat dalam dirinya. Syahwat itu dari dada sampai ke bawah, itu namanya syahwat. Kalau subhat itu dari atas, dari dada sampai ke atas. Subhat itu letaknya di pikiran. Nah, ketika manusia memperturutkan syahwatnya, syahwat bagaimana yang diperturutkan oleh manusia? Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14, Zuyyina linnasi hubbus syahawatin minan nisa, ila akhiril ayat. Tentang masalah kecintaan terhadap duniawi. Jahiliyah modern itu bahasa hadisnya adalah al-wahnu. Al-wahnu itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai dunia dan benci terhadap kematian. Mungkin ada sebagian orang yang akan salah mempersepsikan tentang ajaran Islam bagaimana menyikapi dunia. Bahkan sebagian ada yang mengatakan Islam itu membuat umatnya itu miskin. Karena tidak mengajari umatnya untuk mencari dunia. Itu paham yang salah atau minimal salah paham. Ummahat rahimakumullah, usinapsi wa iyakum, Islam itu tidak pernah melarang kita untuk mencari dunia. Tetapi Islam memberikan aturan yang jelas. Sederhananya, dalam Islam itu kaya itu penting. Tetapi jangan sampai yang penting kaya. Itu batasan yang diberikan oleh Islam. Karena dalam Islam itu bukan hanya masalah how to have, bagaimana kita punya, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita memperoleh sesuatu tersebut dan di mana sesuatu itu kita
belanjakan atau kita habiskan. Itu menjadi sebuah pertanggungjawaban di dalam ajaran Islam. Maka jahiliyah modern sekarang yang sudah tidak berpikir tentang halal dan haram, yang sudah tidak berpikir tentang ini boleh atau ini tidak boleh, yang membuat girah Islamiyah itu lambat namun pasti, perlahan namun jelas semakin menghilang dari dalam diri seorang mukmin. Yang kedua, yang membuat girah Islamiyah itu hilang ikhwatal iman, mahat al-jahalah bid-din. Al-jahalah bid-din adalah bodoh tentang agama, tidak mengerti tentang agamanya. Maka pagi ini kita hadir dalam kajian spiritual ini juga bagian dari untuk menumbuhkan girah. Sebab mereka yang tidak mengerti dan paham tentang Islam, mustahil dia memiliki rasa cemburu terhadap Islam. Maka ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak cemburu. Mustahil ada seseorang cemburu kepada seseorang kalau dia tidak cinta kepada orang tersebut. Istri cemburu kepada suami karena istri cinta kepada suaminya. Sebaliknya suami cemburu juga kepada istri, itu karena kecintaan. Tidak akan ada kecemburuan tanpa cinta. Dan tidak akan ada cinta tanpa kasih sayang. Dan kasih sayang tidak akan tumbuh tanpa pengenalan. Maka mengenal Islam, mempelajari Islam adalah cara kita untuk mencintai Islam. Dalam cinta kita kepada agama Allah ini, dalam cinta, mewujudkan cinta kita kepada agama kita ini adalah dengan menunjukkan kecemburuan kita yang termanifestasi dalam pembelaan kita kepada agama kita ini. Ketika agama kita dihina, ketika agama kita direndahkan dan dilecehkan, kita pun marah dan kita akan membela dengan segenap kemampuan yang ada pada diri kita. Al-jahalah bid-din, tidak mengerti agama, tidak paham agama. Maka subhanallah, dalam realitasnya ummahat, kita melihat sekarang terjadi perbedaan dan sangat mudah untuk membedakan. Mereka yang sudah sering hadir dalam pengajian, sedikit banyaknya sudah mengerti tentang Islam. Ketika ada peristiwa yang menimpa sebagian umat Islam, atau ada penghinaan, pelecehan terhadap Islam, maka secara otomatis hati mereka akan berontak. Tapi silahkan ummahat perhatikan mereka yang jauh dari pengajian, mereka yang tidak mengerti tentang Islam. Ketika melihat Islam itu direndahkan dan dihina, mereka tidak mengeluarkan respon sama sekali. Bahkan na'udzubillah ada yang berkomentar no comment. Titip-titip pesan kepada ummahat, subhanallah, hati-hati dengan kata-kata, dengan kata no comment ini. Kenapa? Kalau kita terbiasa di dunia berkomentar no comment tentang apapun yang menimpa agama Allah ini, khawatirnya nanti di akhirat, di saat semua sudah selesai dihisab, kita tidak kunjung dihisab. Dan di saat kita bertanya kepada Allah tentang di mana posisi kita, apakah surga atau neraka, Allah malah ngejawab no comment. Bahaya. Sebab dalam hadis riwayat Abu Daud, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, man kana yuhibbu ayya'lama manzilatahu 'indallahi falyanzur manzilatallahi 'indahu. Siapapun yang ingin tahu bagaimana kelak posisinya di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana hari ini dia memposisikan Allah dalam kehidupannya. Baik ummahat yang Allah muliakan, selanjutnya yang bisa membuat atau memadamkan girah Islamiyah dalam diri seseorang itu tentu adalah perbuatan dosa. Semakin banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, maka semakin mudah girah Islamiyah itu akan padam dalam diri seorang beriman.
Dan yang terakhir, hal yang bisa memadamkan girah Islamiyah dalam diri seorang beriman adalah tidak saling menasehati. Tidak saling menasehati atau tidak saling mempedulikan antar sesama orang beriman. Selanjutnya ummahat, kita akan melihat apa saja atau hal apa saja yang bisa membangkitkan girah Islamiyah di dalam diri seseorang. Yang pertama, mencintai Allah dan mengikuti jejak perjuangan Rasulullah. Quran surat Ali Imran ayat yang ke-31. Wa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Untuk menimbulkan atau menumbuhkan girah di dalam diri kita, maka wajib hukumnya bagi setiap orang beriman untuk mengikuti jejak serta perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu salah satu bentuk atau cara untuk mencintai Allah, meneladani perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kecintaan Rasulullah yang dilanjutkan oleh para sahabat, yang dilanjutkan oleh para tabi'in terhadap agama Allah ini. Subhanallah, kisah-kisah heroik, kisah-kisah yang penuh hikmah tersebar di dalam lembaran-lembaran sirah nabawiyah, di dalam lembaran-lembaran sirah sahabat. Salah satunya bagaimana pada tahun ke-9 Hijriah ada satu peperangan yang dicatat dalam sejarah dengan istilah Jaisul Usrah. Jaisul Usrah itu adalah perang Tabuk. Tabuk itu adalah salah satu wilayah yang berada saat ini antara Madinah dan Syria, atau tepatnya Yordan. Saat ini masuk ke wilayah Yordania. Madinah Tabuk itu berjarak sekian puluh kilometer. Kalau dari Mekah itu tepatnya 700 km menuju Tabuk. Jaisul Usrah, ketika Rasulullah menghadapi pasukan Romawi yang bekerja sama dengan kafir Quraisy Mekah dengan satu tujuan untuk menghancurkan Madinah, memadamkan cahaya agama Allah. Pada saat itu masa betul-betul kesulitan, masa yang penuh dengan kesulitan. Sampai Rasulullah mengumpulkan para sahabat, meminta bantuan, sumbangan dari para sahabat. Dan subhanallah ummahat, pada saat itu seluruh sahabat dan kaum muslimin di Madinah menunjukkan kecintaannya kepada agama Allah. Bahkan sejarah mencatat bagaimana seorang ibu tua yang sudah sangat renta datang menghadap Rasulullah dengan membawa satu muk kurma. Dan saat Rasulullah menerima pemberian sang ibu tersebut, Rasulullah bertanya, "Mahadzal yaum?" Apa yang kau kehendaki dengan ini semua, wahai ibu? Kata Rasulullah. Jawaban sang ibu, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki apapun untuk dikorbankan untuk agama Allah. Saya hanya memiliki satu muk kurma ini. Saya berikan kepadamu ya Rasulullah, karena saya tidak mau ketinggalan bagian untuk berjuang di jalan Allah." Kaum ummahat yang Allah muliakan, untuk menumbuhkan girah Islamiyah di dalam diri kita, pembelaan kita kepada agama Allah, salah satunya dengan meneladani sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang bisa menimbulkan atau menumbuhkan girah Islamiyah itu adalah iman yang kuat, iman yang kokoh. Quran surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada sebagian manusia, kata Allah, yang menjadikan orang-orang di sekitarnya, dunianya, sebagai sesuatu yang sangat dia cintai sebagaimana kecintaannya kepada Allah.
Tetapi bagi orang-orang yang benar-benar beriman, cintanya segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menerjemahkan dalam realitas ummahat pagi ini, ketika ummahat meluangkan waktu untuk hadir dalam kajian virtual ini, sebenarnya ummahat juga punya banyak kegiatan dan pekerjaan. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu tentu. Apalagi anak-anak sekarang sekolah dari rumah. Tentu tugas ummahat lebih banyak lagi. Tetapi subhanallah, tugas-tugas duniawi itu dikesampingkan sementara, bukan ditinggalkan, dikesampingkan sementara dan meluangkan waktunya untuk hadir dalam kajian ini. Inilah yang disebut dengan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu cintanya semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia siap mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah, dan dia siap untuk membenci siapapun yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebab konsekuensi cintanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman yang kokoh dan tangguh itu wujudnya adalah totalitas cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ummahat yang bisa menumbuhkan gairah Islamiyah itu adalah berbuat baik kepada semuanya. Wa ahsin kama ahsanakallah. Atau di dalam Al-Baqarah 195 Allah tegaskan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ketika kita berbuat baik kepada siapapun, maka pada saat itu gairah, rasa cemburu dan pembelaan kita kepada agama Allah akan tetap tumbuh dalam kehidupan. Dan yang terakhir ummahat yang bisa menumbuhkan gairah Islamiyah tersebut adalah amrun bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Semangat untuk tetap menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan munkar. Ummahat yang Allah muliakan, sebagai penutup dari kajian kita pada kesempatan ini, bagaimana kita menerjemahkan gairah ini dalam konteks kekinian? Ini yang terpenting. Semangat membela agama, rasa cemburu karena agama, bagaimana kita menerjemahkan itu dalam kekinian? Di dalam Al-Quran surat Al-Fatah ayat 29. Quran surat Al-Fatah ayat 29, Allah menegaskan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, siapapun yang bersama Rasulullah, atau istilah lainnya siapapun yang mengaku umat Rasulullah, prinsip utama dan yang pertama dalam hidupnya dalam menerjemahkan gairah Islamiyah pada kehidupannya adalah asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas, bukan keras. Tegas dan keras itu beda. Tegas terhadap orang-orang kafir ummahat. Ini kita lihat sekarang ada orang-orang di luar Islam yang mulai mencampuri urusan-urusan orang Islam, bahkan mencampuri syariat Islam, atau istilah mudahnya orang yang mulai loncat pagar, ngurusin urusan umat Islam, masalah seragam sekolah, masalah menutup aurat, masalah minuman keras dan sebagainya. Maka sikap kita umat Islam
yang mengaku sebagai umat Rasulullah dalam mempraktekkan girah Islamiyah ini tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas dalam artian haram bagi kita apa yang disebut dengan pluralisme teologis. Pluralisme itu keberagaman, pluralitas, keberagaman. Keberagaman itu ada dua, ada pluralisme sosiologis, pluralitas keberagaman dalam konteks sosial, bahwa kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, diciptakan dengan berbagai macam perbedaan, itu sebagai sunnatullah, itu kita akui. Tetapi pluralisme teologis dalam masalah keyakinan, pluralisme teologis itu adalah satu paham yang mengatakan semua agama itu benar. Haram mutlak hukumnya dalam agama kita. Sebagai seorang muslim mukmin, wajib dengan tegas kita mengatakan agama Islam itu satu-satunya agama yang benar. Kalau ada yang mengatakan agama yang lain bagaimana? Tegas itu salah. Tetapi bukan berarti perbedaan ini membuat kita ribut, membuat kita menjadi pecah. Kalau ada yang mengatakan ini sikap yang radikal, bukan. Ini identitas. Maka ummahat yang Allah muliakan, kalau kita menerjemahkan ini dalam makna toleransi keindonesiaan, maka kesimpulan sederhananya, toleransi itu apa yang sudah berbeda tidak usah disama-samakan, dan apa yang sudah sama tidak usah dibeda-bedakan. Maka kita harus tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka yang coba mengganggu agama kita, maka kita harus bersikap tegas. Katakan hak itu hak, dan katakan batil itu batil. Dan tidak cukup hanya tegas terhadap orang-orang kafir. Terkandung juga di dalam artinya adalah asyidda'u 'alal kufri. Tidak hanya asyidda'u 'alal kuffar, tetapi juga asyidda'u 'alal kufri. Tegas terhadap segala bentuk kekufuran. Kekufuran itu adalah kemaksiatan dan kemungkaran. Sekecil apapun kemaksiatan dan kemungkaran yang ada di hadapan mata kita, harus dengan tegas kita lawan. Dan cara melawannya itu Rasulullah sudah mengajarkan. Kalau punya kekuatan, lawan dengan kekuatan. Kalau tidak punya kekuatan, ya dengan lisan. Kalau tidak juga kuat dengan lisan, maka lawanlah kemungkaran itu dengan hati. Artinya minimal hati protes dan lisan mendoakan. Tentu doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah doa kebaikan. Jadi kalau kita melihat sebuah kemungkaran dilakukan seseorang, jangan doakan kejelekan untuk dia. Karena kalau kita mendoakan kejelekan buat orang lain, maka kejelekan itu akan kembali kepada kita. Tapi doakanlah kebaikan untuk dia. Kalaupun Allah tidak memberikan dia kebaikan dalam arti hidayah, maka kebaikan yang kita doakan tadi akan kembali kepada diri kita. Nah, yang kedua ummahat adalah ruhama bainahum. Saling berkasih sayang di antara sesama mereka umat Rasulullah. Nah, inilah cara mempraktekkan girah Islamiyah dalam kehidupan kita. Yang mana realitasnya sekarang terbalik. Terbaliknya, banyak di antara umat Islam yang sangat toleran terhadap orang yang beda agama, tetapi terhadap sesama saudaranya itu malah tidak bersikap toleran. Ini terbalik dengan apa yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Sebab umat Rasulullah itu harus tegas terhadap orang-orang kafir dan saling mengasihi di antara sesama mereka. Baik ummahat yang Allah muliakan, terakhir kita tutup dengan satu kata-kata indah
dari Ibnu Qayyim Az-Jauziyah. Beliau mengatakan, wahai yang bersemangat lemah, sesungguhnya jalan ini padanya Nuh menjadi tua, Yahya dibunuh, Zakaria digergaji, Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang membara, dan Nabi Muhammad disiksa. Dan engkau menginginkan Islam yang mudah yang mendatangi kedua kakimu? Tanda tanya. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan, wahai umat Islam yang berjiwa lemah dalam membela agamanya, dalam memperjuangkan agama Allah ini, Nabi Nuh menjadi tua, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria digergaji, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, dan Nabi Muhammad disiksa, diusir, bahkan diancam untuk dibunuh. Itulah yang dialami para nabi dan rasul dalam memperjuangkan agama Allah ini. Apakah masih ada umat Islam hari ini yang menginginkan mendapatkan kenikmatan iman itu dengan hanya berpangku tangan tanpa membela dan memperjuangkan agama Allah ini? Mudah-mudahan semua kita tidak tergolong ke dalam kelompok yang demikian. Demikian ummahat yang Allah muliakan, pembahasan tema kita pada kesempatan pagi ini. Selanjutnya, kalau masih ada waktu, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kembalikan kepada host kita. Aliyatafaddali. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair untuk Ustadz Rizal Siregar yang sudah memberikan kajian kita pada pagi hari ini dengan tema Giroh, rasa cemburu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umahat, sebelum kajian ditutup, kalau mau ada yang kurang jelas yang mau ditanyakan, dipersilakan. Padahal silakan bisa langsung membuka audionya. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Ibu Neng. Silakan Teh. Ustaz, Masya Allah. Hari ini kajiannya Masya Allah begitu membakar emosi, semangat. Masya Allah. Ustaz, ini saya mau bertanya terkait dengan komunitas Islam yang begitu sangat menghormati muslimah ya pada saat di zamannya Rasulullah gitu. Tadi yang udah disampaikan oleh Ustadz, bahwa ketika ada seorang muslimah yang dilecehkan, itu seorang pemimpin turun tangan gitu Ustadz. Itu untuk membela kemuliaan seorang muslimah. Nah, yang jadi pertanyaan saya pada saat ini, akankah gitu pada era sekarang gitu, kemuliaan Islam itu akan kembali terwujud dengan seorang pemimpin yang begitu membela kehormatan seorang muslimah gitu Ustaz. Sementara yang kita tahu gitu ya, pada beberapa waktu yang lalu mungkin pernah viral di media sosial ketika seorang muslimah dilecehkan dan kemudian beliau melapor untuk minta keadilan, tetapi malah yang diadili itu yang melapor gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz, apakah bisa terwujud kembali gitu kemuliaan Islam yang begitu menghargai kehormatan muslimah pada zaman sekarang? Begitu Ustaz. Baik. Jazakillahi khairan. Saya langsung jawab ummahat. Bagaimana Islam menghormati muslimah itu sudah tidak diragukan. Teks-teks ayat dan hadis itu sudah jelas, bahkan dunia mengakui. Bukan hanya para ulama kalangan kaum muslimin yang menulis tentang bagaimana Islam menghormati wanita, tetapi juga ulama-ulama barat, dalam hal ini para orientalis, para pemikir-pemikir barat juga menulis bagaimana Islam itu sangat menghargai wanita. Bahkan
seorang profesor sejarah Yahudi di Yerusalem, mengatakan tidak ada kehormatan dan kemuliaan bagi Iya. seorang perempuan sebelum datangnya ajaran Islam. Maka Islamlah yang mengangkat harkat dan martabat wanita. Sebab wanita mendapat tempat yang sangat mulia dan sangat terhormat di dalam ajaran Islam. Bahkan dalam teori pendidikan ilmu tarbiyah Islamiyah, Ibnu Khaldun mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi seluruh anaknya. Sehebat apapun sekolah di luaran rumahnya, itu tidak akan mampu mengalahkan sekolah yang bernama seorang ibu. Maka jika penanaman akidah sudah kuat di dalam rumah, kemanapun sang anak melangkah, maka dia akan aman dari setiap godaan. Nah, sekarang kita lihat realitasnya. Bagaimana wanita sekarang dalam tanda kutip itu kembali kepada zaman di mana harkat dan martabat manusia yang bernama wanita itu tidak dihargai. Ada dua pendekatan dari melihat dinamika realitas ini, Mahat. Yang pertama, kembali kepada pribadi individunya masing-masing. Yang dimaksud dengan kembali kepada individunya begini. Bagaimana mungkin orang lain menghargai dan menghormati kita kalau kita sendiri tidak menghargai dan menghormati diri kita sendiri? Ini jadi fenomena sekarang di tengah-tengah muslimat. Karena kita bahas tentang muslimat dari pertanyaan beliau tadi. Banyak perempuan hari ini yang justru keluar dari keperempuanan, keluar dari kewanitaan. Dalam arti keluar dari kodratnya sebagai wanita. Ada yang menuntut tentang emansipasi wanita yang dibawa oleh mereka yang mengusung isu pengarus utamaan gender. Menuntut kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Ini kan satu tuntutan yang justru mereduksi harkat dan martabat wanita itu sendiri. Bagaimana mungkin dia mau menuntut persamaan dengan laki-laki? Secara kodrat saja, secara alami saja, dia sudah berbeda. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Kekuatan berbeda, jenis kelamin berbeda, postur tubuh berbeda. Tapi menuntut kesamaan. Itu kan satu hal yang sangat mustahil. Kemudian juga sekarang bagaimana wanita itu dalam tanda kutip mengeksploitasi dirinya atau membiarkan dirinya dieksploitasi oleh orang lain. Tidak ada kesikapan tegas. Maka ummahat yang Allah muliakan, menanggapi pertanyaan beliau tadi, bagaimana intinya pertanyaan beliau, mengembalikan kembali harkat dan martabat wanita ini kembali. Nah, dalam konteks kekinian tentu, yang pertama solusinya, izin menyampaikan dan nitip pesan kepada ummahat. Di dalam terminologi Al-Quran, wanita itu dibahasakan salah satunya dengan bahasa mar'atun. Mar'ah. Jamaknya disebut imro'ah. Ada di dalam Quran surat yang menceritakan tentang istri Fir'aun. Wa mra'ata Fir'auna. Mar'ah itu memiliki dua turunan kata. Yang pertama mir'ah, yang kedua muru'ah. Mir'ah itu cermin, muru'ah itu harga diri dan kehormatan. Maka seorang wanita itu masih tetap akan menjadi wanita terhormat yang pertama ketika dia mampu menjadikan dirinya sebagai cermin bagi anak dan keluarganya. Dia harus mampu menjadi cermin dalam arti menjadi teladan, karena dia adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dia juga harus menjadi cermin bagi suaminya. Maka subhanallah, ketika di dalam Quran surat Rum, Allah menegaskan tentang bagaimana
relasi antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita baca ayatnya, itu yang didahulukan perempuan, ummahat. Ketika Allah mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Jadi Allah lebih menekankan pada prinsip bahwa perempuan, para istri itu adalah pakaian bagi suami. Artinya kalau ditanya secara sederhana, lebih hebat mana laki-laki apa perempuan? Lebih hebat perempuan. Kenapa lebih hebat perempuan? Sehebat apapun laki-laki, kehebatannya itu hanya bisa dianggap dan dihargai orang lain karena istrinya masih menutup aibnya. Maka istri itu adalah pakaian yang paling utama bagi perempuan. Kenapa seorang laki-laki bisa hebat? Ya karena istrinya menutup aibnya. Padahal tidak satu pun aib dan kekurangan suami yang tidak diketahui oleh istrinya. Ya, ummahat bayangkan saja kalau istrinya nyap-nyapan di luar ke orang lain. Nggak punya harga diri suami. Baru setelahnya Allah tegaskan, wa antum libasul lahunna. Suami itu adalah pakaian bagi istri dalam arti melindungi. Jadi subhanallah ummahat, selama perempuan masih bisa menjadi cermin bagi diri dan keluarganya, maka dia masih utuh dengan kewanitaan atau keperempuanannya. Dan yang kedua muru'ah. Muru'ah itu harga diri, kehormatan. Ya, jadi selama para akhwat tetap mengedepankan kehormatan dirinya, kemuliaan dirinya, menghargai dirinya, memuliakan dirinya dengan berkata yang baik, menempatkan diri di tempat-tempat yang baik, insya Allah, maka selama itu kemuliaan itu akan dia dapatkan dan dia akan dimuliakan oleh orang lain. Ala kulli hal ummahat. Sederhana kita melihat dalam kekinian. Laki-laki itu berani menggoda perempuan itu karena perempuan itu kan memberikan dalam tanda kutip angin. Memberikan ruang. Membuka ruang. Makanya laki-lakinya jadi menggoda. Coba kalau digoda sedikit oleh laki-laki, kemudian perempuan yang bersikap tegas, maka itu tidak akan berlanjut. Artinya begini, kalau kita berharap kepada pemerintah saat ini, dalam tanda kutip pemerintahnya, siapapun stakeholdernya, kita tidak bisa berharap banyak. Karena anginnya sekarang sedang tidak bertiup kepada kita umat Islam. Maka solusi yang bisa kita jalankan untuk saat ini. Bagaimana kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran, salah satunya yang mengatakan anfusakum wa ahlikum nara. Wahai ummahat yang Allah muliakan, jangan berharap untuk dilindungi oleh negara, tapi berharaplah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melindungi diri sendiri dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Umi jawaban yang bisa saya berikan. Baik, alhamdulillah Ustadz, semoga bermanfaat jawabannya. Sudah bisa di ini, Eneng? Ya, jazakallah. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga jawaban yang Ustadz berikan bermanfaat. Mungkin dari teman-teman yang lain, jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Masih ada? Insya Allah. Kayaknya sudah tidak ada ya Ustadz. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Masya Allah, tabarakallah, kajian pagi ini. Kesimpulannya semoga kita terus diistiqomahkan di dalam kebaikan ya Ustadz. Senantiasa tidak menjadi orang yang merugi, yang menganggap bahwa diri kita sudah berbuat baik gitu ya. Padahal justru kenyataannya tidak ada apa-apanya ya Ustadz. Semoga semua kejadian yang ada di ini Allah gugurkan dan keberpihakan kembali kepada Islam. Insya Allah Islam akan tegak berdiri. Insya Allah. Amin ya Allah.
Kita tutup dulu kajian kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair untuk Ustadz Rizal Siregar yang sudah memberikan Barakallahu fikum. ilmunya pada hari ini. Ya Ustadz, semoga ilmu yang dia sampaikan menjadi amal jariah yang tidak akan putus buat Amin, kami amin, semua. amin.